siang saya sudah mengunggah prediksi tentang Tiko, dan gak pakai lama prediksi itu ternyata tembus, dimana ada dari keluarga dari papanya Tiko yang sudah speak up dan mengatakan kalau masalah ibu Tiko dan almarhum yang kurang harmonis di kala itu. Dan tentunya hal ini juga ada sedikit titik terang tentang masa lalu mereka, tapi itu toh masa lalu orang-orang tua, dan saat itu Tiko masih kecil, pastinya tidak tahu apa-apa kala itu. Dan yang diungkapkan Tiko tentunya hanya dari sisi yang diketahui dari pihak satu sisi, yaitu Ibu Eni. Dari keluarga almarhumah ayah Tiko juga mengungkapkan kalau Tiko ini ternyata anak adopsi Ibu Eni dan papahnya. Nah, di sini agak semakin benang ruwet ya teman-teman, dikarenakan mungkin Tiko merasa rumah ini adalah milik ibunya, makanya dia tidak ingin jual, dia berusaha mempertahankan dan lain sebagainya. Tapi di lain sisi ternyata menurut versi dari keluarga Papa Tiko bahwa Tiko ini adalah anak adopsi. Tentunya semuanya itu ada aturan-aturan terkait harta warisan untuk anak adopsi itu seperti apa. Tapi di sini juga harus dilihat silsilah, apakah Mama Eni menikah resmi dengan ayah Tiko atau sekedar nikah siri, ini juga akan berpengaruh. Kemudian andai kata nikah resmi, apakah Tiko diadopsi secara legal atau tidak? Nah, kalau secara legal kemudian tidak mendapatkan haknya, tentunya bisa diproses secara hukum. Tapi kalau Tiko ini adopsinya secara kekeluargaan, tidak ada ketok palu dari pengadilan, posisi Tiko sangat kurang aman di sini ya. Jadi yang namanya masalah harta itu tentunya sudah ada aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Kita sebagai orang Jawa yang memantau kasus ini juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Nah, makanya di sini teman-teman ingin saya mencari tahu. Saya berusaha mencari tahu, menghubungkan energi Tiko dengan energi semesta. Ada nasihat apakah dari semesta untuk Tiko ini terkait tentang rumahnya? Ada nasihat apakah? Mari kita ungkap di sini ya. Ada nasihat apakah buat Tiko terkait rumahnya? Saya pakai kartu yang ini saja. Ada nasihat apakah buat Tiko dari semesta? Nasihatnya respondensi. Ada kelelahan, keputusasaan, dan juga ada kesalahpahaman, bisa dikatakan seperti itu. Ada kesalahpahaman, ada kesedihan di sini untuk Tiko. Selanjutnya nasihat dari semesta seperti apa? Dimana ada usaha-usaha di sini. Kemudian nasihatnya ada perception, pemikiran-pemikiran. Ada keinginan untuk bisa memiliki. Selanjutnya pertumbuhan dan tetap dipertahankan. Prayer doa. Jadi untuk nasihat untuk Tiko seperti ini. Ada pikiran-pikiran, mungkin ada kesalahpahaman di sini terkait ada keinginan Tiko untuk mempertahankan rumah tersebut. Karena Tiko berpikir bahwa rumah tersebut adalah milik orang tuanya, milik papahnya dan milik mamahnya. Nah, Tiko kecil pastinya nggak tahu latar belakang orang tuanya seperti apa. Pastinya dia juga tidak mengetahui kala itu kalau dia sebagai anak angkat. Nah, kalau bicara anak angkat ini saya juga teringat dengan cucu saya. Saya juga mengangkat cucu anak kecil sebagai bentuk rasa keprihatinan saya atas keluarganya ya. Makanya di sini kalau bicara anak angkat saya juga rasanya agak terenyuh. Kemudian saya lanjutkan ya teman. Ada pemikiran-pemikiran kesalahpahaman di sini terkait usaha Tiko untuk mempertahankan
keberadaan rumah tersebut. Tiko sudah berusaha semaksimal mungkin di sini dengan merawat Bu Eni, dengan menempati rumah tersebut, kemudian juga dengan doa-doa yang sudah diucapkan di sini, ada simbol doa. Tapi nggak bisa dipungkiri di sini ada kesalahan. Nah, makanya tadi saya berkata, cobalah dicari tahu Ibu Eni ini nikah resmi atau nikah siri dengan Papa Tiko. Kemudian Tiko diadopsi ini secara legal atau kekeluargaan. Nah, tentunya ini sangat penting loh ya untuk keberadaan Tiko, untuk hak Tiko atas rumah tersebut. Tapi di sini teman-teman, dari nasihat semesta di sini ada despondensi. Kayaknya ada kekecewaan yang akan diterima Tiko terkait keberadaan rumah tersebut. Ada kekecewaan di sini, ada kesalahpahaman. Dari masalah rumah yang akan dilelang, pastinya yang pegang sertifikat ini bukan Ibu Eni. Pastinya yang pegang sertifikat ini adalah orang yang sudah membayar lelang tersebut. Nah, kemudian masalah sertifikat ini juga bisa ditelisik ke Badan Pertanahan. Rumah yang ada di alamat ini, sertifikatnya atas nama siapa? Tentunya bisa ditelisik tersebut ya. Tapi di sini kayaknya ada kesalahpahaman di sini, di mana Tiko kurang bisa ngerti silsilah akan rumah tersebut, juga status dia dan lain sebagainya. Aduh, prihatin juga ya teman-teman. Jadi prihatin juga. Jadi di sini ibaratnya Tiko yang nggak tahu apa-apa, Tiko yang hanya mendengar cerita dari sisi Ibu Eni saja. Pada akhirnya ya dia percaya apa yang diomongkan Ibu Eni, dan ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak diketahui terkait misalnya perkawinan Ibu Eni dengan papanya, apakah nikah resmi atau nikah siri, terus keberadaan dia yang dari keluarga papanya, dari cucu papanya sudah mengungkapkan jika Tiko adalah anak adopsi. Nah, inilah yang harus dicari tahu dulu. Makanya di sini ada semacam kesalahpahaman. Jadi untuk Tiko baiknya bagaimana menghadapi hal ini? Jadi ini secara jelentrehnya permasalahan yang terjadi di dalam Tiko versi VS dengan keluarga papanya. Jadi bisa dikatakan aduh gimana ya, yang namanya Tiko ini sudah berpikir kalau rumah itu adalah miliknya. Tapi kalau versi dari kartu ini kayaknya Tiko akan kecewa jika sudah beranggapan seperti itu nantinya. Nah, baiknya Tiko ini harus bagaimana menyikapi hal ini? Baiknya harus bagaimana menyikapi hal ini? Ada simbol recovery, ada bisa dikatakan perubahan, ada pintu tertutup juga ada pintu terbuka. Karena di sini ada simbol kunci, semuanya itu tergantung dari ibaratnya yang namanya rumah, tanah dan lain sebagainya. Apalagi sudah pernah masuk di bank pasti ada sertifikatnya, pasti juga tertera di Badan Pertanahan. Yang namanya bank itu teman-teman, sebelum menerima sertifikat pasti dicek keaslian sertifikat tersebut di Badan Pertanahan. Karena saya dulu kan juga pernah kerja di bank, jadi tentunya sertifikat itu juga asli. Dan disinilah sertifikat itu atas nama siapa, itu yang akan lebih kuat dalam proses hukumnya nanti. Jadi masalah ini bisa dijadikan kunci pembuka untuk membuka misteri siapa sih yang berhak atas rumah tersebut. Kemudian baiknya Tiko bagaimana? Impartiality. Jadi di sini baiknya Tiko ada sudah mulai untuk bisa menerima kondisi-kondisi yang ada. Kalau dulu mungkin dia merasa rumah ini adalah miliknya, tapi kayaknya di sini Tiko juga harus sudah berpikir impartiality, keseimbangan, keadilan.
sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Selanjutnya baiknya Tiko harus bagaimana? Tapi di sini Tiko kayaknya masih bingung, masih aduh gimana ya, semuanya itu secara tiba-tiba terjadi. Yang kemarin-kemarin Tiko nggak ngerti keluarga papanya itu di mana dan lain sebagainya. Setelah dia viral muncul dari keluarga papanya, dan ini nggak bisa dipungkiri membuat Tiko menjadi ada kebingungan dalam menghadapi masalah yang terjadi. Kalau kemarin-kemarin dia mungkin yang dipikirkan tentang Ibu Eni, karena dia sangat sangat tulus merawatnya, dan dia juga merasa bahwa rumah ini adalah rumah tinggalan orang tuanya. Pikirannya sesederhana itu ya kala itu. Tapi setelah viral muncullah keluarga papanya, muncullah begini yang pada akhirnya membuat dia bingung. Ada simbol kok seorang kebingungan, ditambah lagi ada orang di belakangnya meniup, ibaratnya meniup pemberitaan yang membuat dia semakin agak agak bingung menghadapi masalah-masalah yang sudah terjadi. Agak gimana ya, agak sedih, kecewa dan lain sebagainya. Ini yang dirasa Tiko. Selanjutnya harusnya Tiko bagaimana? Ada keajaiban teman-teman. Keajaiban tentang hal apa? Kesenangan. Selanjutnya masalah rumah itu Tiko harus bagaimana? Ada semacam kesalahan di sini. Jadi ada hubungannya dengan respondensi ini. Ada kesedihan, ada salah terimaan atau salah pemikiran terkait rumah tersebut, yang mana Tiko merasa rumah itu adalah milik Ibu Eni, tinggalan papahnya, dan merasa itu juga miliknya. Tapi setelah ada konfirmasi dari keluarga Papa Tiko yang begini yang begitu, setidaknya kita juga harus bisa menerima masukan-masukan yang ada. Jangan dimentahi, jangan negatif thinking dulu, karena masukan-masukan yang ada itu bisa dijadikan pertimbangan untuk Tiko langkah-langkah yang harus dijalankan ke depannya ya. Jadi di sini teman-teman, kalau masalah rumah ini kayaknya ada pemikiran yang salah. Kalau selama ini Tiko merasa itu adalah rumah tinggalan orang tua, tapi kalau dari kartu ini kayaknya saya hanya sekedar mengartikan loh ya, saya tidak ada sangkut pautnya dengan Tiko dan keluarganya. Kayaknya Tiko nantinya kalau mempertahankan rumah tersebut bisa dikatakan itu sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang berarti bisa dikatakan Tiko tidak memiliki hak atas rumah tersebut ya. Makanya di sini ada simbol kunci pembuka atau kunci penutup, karena yang namanya kunci ini bisa dipakai untuk membuka pintu atau menutup pintu. Ternyata di sini kayaknya untuk menutup pintu terkait keadilan atau proses hukum yang akan dijalani ketika Tiko mempertahankan rumah tersebut. Nah, itu nantinya akan membuat masalah menjadi mumet di Tiko. Makanya di sini alangkah baiknya ya, Tiko harus bisa legowo atas keberadaan rumah tersebut. Dan di sini jika Tiko legowo, nanti ada keajaiban, ada kebahagiaan. Karena rezeki itu tidak bersumber pada rumah itu saja, tapi ada orang-orang baik yang akan mengelilingi Tiko, yang akan mensupport Tiko, yang akan membantu Tiko, dan yang akan bisa mengangkat kehidupan Tiko ke depannya. Jadi nasihat semesta seperti itu ya, kalau Tiko mempertahankan rumah tersebut itu adalah sebuah kesalahan kalau menurut hukum yang berlaku. Jadi bisa dikatakan mungkin rumah tersebut adalah bisa jadi atas nama papanya atau atas nama orang lain. Apalagi di sini Tiko kan sebagai, kalau menurut versi dari keluarga papanya, Tiko ini anak angkat. Nah, anak angkat ini diangkat secara resmi atau tidak. Terus Ibu Eni menikah dengan papanya Tiko ini
secara resmi atau nikah siri. Itu harus digali-gali sehingga kita bisa tahu histori kehidupan mereka itu seperti apa. Kita nggak bisa kebiak, oh itu milik Tiko, tapi secara hukum ternyata atas nama orang lain itu juga bisa menjadi menjadi rancu jadinya. Jadi di sini teman-teman, kita harus, kalau masalah rumah yang sudah sertifikat, kita harus sudah bicara sesuai dengan jalurnya. Tidak hanya karena Tiko menempati rumah tersebut sekian lama, kemudian kita beranggapan atau kita menilai rumah itu milik Tiko. Nggak bisa seperti itu. Nah, kalau dari kartu-kartu ini alangkah baiknya ya, Tiko bisa legowo melepas rumah tersebut dan fokus gimana caranya menata hidupnya untuk kedepannya. Apalagi saat ini banyak orang yang berempati pada Tiko. Pergunakan kesempatan ini untuk semakin meningkatkan apa yang kamu bisa dalam hidupmu. Apa kemampuanmu di sini? Misalnya kamu bisa begini begitu, tentunya itu akan dapat support kalah viral seperti ini. Jadi manfaatkan keviralanmu ini untuk bisa menata kehidupanmu ke depannya agar bisa lebih baik lagi, agar bisa beli rumah sendiri, nggak mengandalkan harta dari orang tuamu. Karena kalau menurut kartu ini kayaknya nanti kamu akan mengalami kesedihan ketika kamu mempertahankan rumah tersebut. Semoga saja baik Tiko maupun dari keluarga papanya Tiko ada silaturahmi yang lebih baik lagi. Ada saling memaafkan satu sama lain. Siapa tahu ketika sudah ada silaturahmi, ada saling memaafkan, ada welas asih dari keluarga papanya Tiko untuk memberikan sesuatu kepada Tiko. Siapa tahu ya, yang namanya hati manusia itu kadang itu ada tergugah ketika sudah menjalin hubungan lebih baik lagi. Kita doakan yang baik-baik, saja untuk orang-orang yang terkait dengan rumah tersebut ya. Seperti itu teman-teman, untuk nasihat buat Tiko. Jadi lebih baik legowo jika rumah tersebut memang kayaknya Tiko kurang kuat dalam haknya pada rumah tersebut. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah nonton di channel saya.